kamu perhatikan. Naisha Ramadhani Putri, coba kenapa tuh? Logikanya, logika aja. Kenapa yang muda-muda enggak, yang tua iya gitu. Kalau kamu memperhatikan yang saya sampaikan sebelumnya pasti ngerti. Karena durasi lamanya diabetes pada usia yang tua, Dok. Pintar ya. Karena pengen lebih tua tentu dia sudah lebih lama mengalami diabetes sehingga kemungkinan dia untuk mengalami neuropati juga lebih besar ya. Kemudian kadar gula puasanya lebih tinggi, artinya lebih tidak terkontrol ya, lebih tidak terkontrol. Kemudian kadar gula postprandialnya juga tinggi, lebih dari 180 itu tinggi sekali ya. Normalnya berapa? Rasda Hafiz, kadar gula postprandial itu normalnya berapa pada orang dewasa? Rasda. Izin menjawab, Dok. Kurang dari 200 ya, Dok. Kan 180 kurang dari 200. Keliru. Gina, Mariam. Gina, ayo. Harusnya berapa? Kalau kadar gula darah postprandial itu normalnya berapa, Dek? Kamu kan udah PBL kemarin, udah capcup ngomong-ngomongin kadar gula. Masa lupa? Ayo. Apa kemarin yang dipelajarin di PBL itu ada berapa kali pertemuannya? 2 kali apa mau 3 kali? Bahasannya semua tentang gula ya. Pembahasan kedua kan tentang berpuasa pada orang diabetes, betul nggak? Ayo, berapa kadarnya? Nanya-nanya Ini anak-anak ini sebenarnya tahu nggak ini kerjain. Olga Dewi Oktavia, berapa kadar gula postprandial yang normal? 110 sampai 180, Dok, kurang dari. Arya Gumilang. Ini kayak Panji Gumilang. Arya Gumilang. Iya, Dok. Izin jawab, Dok. 80 sampai 180, Dok. Fahlevi. Ini apa? Sahiran ini Fahlevi Rahmauluda. Masih lahir bulan Maulid. Ayo, Fahlevi. 70 sampai 139 ya, Dok. 70 sampai 140, nggak usah 139 ya. Kemudian kalau kadar gula puasa yang normal itu berapa yang benar? Putri Ajeng Dewi Savitri. Izin menjawab, Dok. 70 sampai 99, Dok. Andi BC. Ini Baron dari Makassar ini. Ayo, BC. Berapa? Kurang dari 120, Dok. Ya, batas bawahnya berapa? Tadi sih itu udah bilang tuh. Si Putri Ajeng. Batas bawahnya benar dia, batas atasnya. Masa udah lupa kata-kata si Putri tadi? Berapa Putri batas bawahnya? 70, Dok. 70 sampai 120 ya. Kemudian pada orang yang inaktif secara fisik ya, orang-orang yang sedentary, yang aktivitas globalnya secara umum itu kurang dari 600 MET ya, itu berpotensi mengalami neuropati diabetik. Kemudian orang yang mengalami obesitas ya dengan body mass index lebih dari 30 ya. Kemudian ada komorbid lain. Biasanya memang orang-orang dengan diabetes ini dia nggak sendirian. Ada yang paling sering disertai dengan hipertensi, berikutnya adalah dislipidemia, terutama hiperkolesterol maupun hipertrigliserida. Ya, ini yang paling sering dialami orang diabetes, sehingga kemudian dia nanti menjadi neuropati diabetikum. Ya. Nah, ini kita lihat ya, ini akson ya. Jadi ini neuron ya, kita lihat. Ya, terutama nanti yang mengalami kerusakan itu adalah di sini ya. Jadi dia mengalami gangguan pada mielin ya. Kalau kita lihat ini mielin diselubungi mielin karena selalu kekurangan kekurangan oksigen, maka mielin-mielin ini nanti akan menjadi tipis ya. Tipis terjadi sprouting sehingga satu impuls tidak masuk ke neuron yang lain sehingga terjadilah gangguan dari impuls ya. Kita lihat. Nah, 60-70% dari penderita diabetes ini dia memiliki kerusakan ya, ringan sampai parah ya, termasuk gangguan merasa ya, nyeri di tangan dan di
kaki. Telapak kaki biasanya sampai pergelangan tangan, telapak tangan sampai pergelangan tangan ya. Kemudian karena perutnya susah untuk mencerna makanan, orangnya mengeluh begah ya, kembung, perutnya terasa penuh. Karena udah makan, mau makan lagi, belum digesti atau belum diolah oleh intestinnya, belum diolah oleh kolonnya, sehingga waktu makanan mau masuk lagi terasa penuh ya. Kemudian bisa terjadi gangguan seperti carpal tunnel syndrome, padahal sebetulnya bukan carpal tunnel syndrome, karena kalau carpal tunnel syndrome itu diagnosa etiologinya adalah inflamasi dari nervus medianus, jadi ada entrapment syndrome. Tapi pada orang dengan neuropati diabetik bisa timbul keluhan seperti carpal tunnel syndrome dan tentu banyak lagi gangguan persarafan yang lain. Tadi saya sudah sebut ada retinopati diabetik, ada nefropati, kardiopati, dan seterusnya ya. Nah, kalau di Amerika nih lihat nih, 60% amputasi tungkai bawah itu karena diabetes. Jadi kalau ada 100 orang yang diamputasi kakinya, 60 orang itu adalah karena diabetes ya. Di kita juga sebetulnya kalau mau dicari-cari, ya banyak orang yang harusnya diamputasi. Cuman di orang Indonesia itu dia pilih mati daripada diamputasi. Jadi kalau sudah datang dengan neuropati diabetik, kemudian kakinya sudah tidak bisa kita pertahankan, kita anjurkan untuk amputasi, biasanya menolak ya. Akhirnya meninggal dengan macam-macam kegagalan organ ya. Nah, ini gejalanya lihat ya, mulai dari rasa kesemutan ya. Rasa bukan kesemutan ini, tingling ini kayak dia selalu cerita sama kita, "Dok, saya seperti berjalan di atas pasir," katanya. Jadi kakinya itu seperti ada yang menghalangi antara telapak kakinya dengan lantai itu seperti ada yang menghalangi. Ini di tahap-tahap awal ya. Pasien yang aware dengan dirinya dia akan datang dengan keluhan ini. Berikutnya masuk ke tahap berikutnya, rasa seperti ditusuk oleh jarum, rasa sakit ya. Pasiennya mulai merasa sakit. Ini udah tahap yang lebih lanjut dari neuropati diabetikum. Kemudian yang berikutnya panas. Panas sekali. Pasiennya bilang tuh panas sekali ya. Kemudian kalau di tangan ada rasa kebas ya. Kebas itu dipegang tidak berasa, itu namanya kebas ya. Kemudian kalau dilihat berikutnya adalah hipersensitif ya, nyeri biasanya. Dan yang terakhir itu adalah lambatnya terjadi penyembuhan. Ini sebetulnya bukan karena kadar gula darahnya tinggi, tapi karena ada komplikasi infeksi. Kenapa? Nih, misalnya dia mengalami gangguan numbness, nggak berasa. Kena luka kakinya, anggaplah kena duri, atau kena gesekan pintu yang agak tajam sehingga luka. Cuman karena dia sudah tidak berasa, sensasinya sudah berkurang, dia nggak merasa kesakitan, akhirnya tidak dilakukan pertolongan. Karena tidak dilakukan pertolongan, ini terbuka lukanya, nih contohnya di jari ketiga dan keempat kakinya ini kita lihat ada luka, karena tidak diberikan pertolongan, ini menjadi locus minoris, kuman masuk ke dalam, sehingga terjadi infeksi, kerusakan jaringan, inilah kemudian menjadi cikal bakal terjadinya gangren yang banyak ditemukan pada orang dengan diabetes ya. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana sih terjadinya neuropati diabetikum itu gitu ya. Tadi dasarnya kita sudah bicara tentang hiperglikemia. Hiperglikemia itu tadi sudah kita kasih tahu kriteria atau tanda-tanda hiperglikemia. Yang pertama tadi HbA1c lebih dari 7%, kemudian kadar gula darah postprandialnya lebih dari 180, kemudian kadar gula darah puasanya lebih dari 140, itu semua namanya adalah suatu kondisi yang hiperglikemia ya. Dengan adanya hiperglikemia ini, maka pembentukan glikogen akan meningkat ya, glikogenesis akan meningkat. Karena itu kemudian glikogen ini beredar di dalam darah, melakukan ikatan ya dengan hemoglobin, terjadilah glikohemoglobin yang meningkat. Kemudian glikohemoglobin yang meningkat ini masuk ke jaringan-jaringan. Sehingga jaringan mengalami apa?
mengalami iskemik ya, mengalami kekurangan oksigen, kelebihan gula. Coba aku mau tanya sama Kamila Ataska, kalau otak kekurangan jaringan, kekurangan oksigen, ngapain dia? Iskemik di otak, ngapain dia? Sadaran nggak, Dok? Cepet amat. Dan gitu dong. Sufyan, Dava, Ahmad. Secara seluler, oksigennya kurang ke otak gara-gara hiperglikemia. Apa yang akan terjadi, Dava? Ini ada, kalau dilihat-lihat sini ada nih. Ada dilihat-lihat sini ya. Perfusinya menurun, terjadi iskemik. Kalau iskemik ngapain dia? Kalau dia iskemik. Iskemik itu kan artinya kekurangan oksigen. Harusnya oksigen yang datang itu adalah 50 cc. Taunya gara-gara dia berikatan dengan glikogen, maka oksigen yang datang tinggal 45 cc. Kurang 5 cc-nya. Ngapain dia jadinya akhirnya, Dava? Ramanda Faris. Ini pelajaran fisiologi, nak. Kalau badan kita kekurangan oksigen, badan kita ini ngapain? Secara fisiologi. Kalau kamu Mesaro, kalau kamu lagi belajar kekurangan oksigen, apa yang terjadi sama kamu? Izin dok, sesak nafas nggak dok? Mak Jang, cepet amat. Nah, janganlah sesak napas. Kan ada kompensasi, badan kita ini normal nih. Hebat nih badan kita kira-kira loh. Nah, terus karena oksigen kita nih kayak saya nih ngoceh-ngoceh, nanti 2 jam ntar lagi saya ngantuk nih, udah habis oksigennya. Apa yang terjadi, Mesaro? Oh, si Dokter Robio udah kekurangan oksigen nih kata otaknya. Udahlah, kita istirahat dulu. Ngapain dia? Yang sederhana aja, ngapain? Ngantuk. Kan ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena aktivitas di saraf itu, di neuronnya itu diturunkan. Kamu jangan on lagi. Misalnya tadi untuk on ini, sekarang kamu lagi on semua nih. Si Alia Naura lagi on, Askia lagi on ya. Semua ini lobus temporalnya lagi bekerja keras ya. Sehingga oksigen semua ditaruh ke sana. Ya, jadi di lobus temporal ini sekarang ada saraf neuron, anggaplah jumlahnya 100 juta. Maka ada 10 jutanya itu lagi on ya. Lagi on karena mengikuti kuliah neuropati diabetikum. Tapi setelah 1 jam nanti tergantung. Kalau Alia tadi malam tidurnya cukup, maka 1 jam dia bisa on. Tapi kalau Alia tadi malam begadang sampai jam 3 nonton sinetron India, nah dia sebentar lagi habis tuh oksigennya. Maka apa yang dilakukan oleh saraf-saraf di lobus temporal, dia turunkan kebutuhan oksigen dia. Ya, yang tadinya 50 cc supaya dia bisa on, maka udah habis nih oksigennya, udah nggak ada lagi si Alia karena dia begadang, jantungnya nggak kuat, capek. Ya udahlah, kata temporalnya turunkan aja deh, jangan 50, bikin 45 aja kita. Apa yang terjadi pada saat 45? Ya ngantuk karena kondisinya sudah menurun ya. Kok lama-lama kalau pada orang dengan metabolic disorder seperti diabetes mellitus ini kan terjadinya bukan sesekali, betul ya? Kalau si Alia kan siang ini aja, nanti dia ngantuk, dia tidur habis kuliah metabolik ini, ditidur. Diisi lagi oksigennya, betul? Nanti muncul lagi. Dan dia tidak ada gangguan yang lain. Hemoglobinnya bagus, berikatan dengan oksigennya bagus. Pada orang diabetes mellitus, gulanya tinggi, terjadi bertahun-tahun. Anggaplah dia terkena diabetes saat berumur 37 tahun, ya kan? Kemudian tidak terkontrol. Sesudah umur 42 tahun, udah 5 tahun dia mengalami gangguan oksigen di jaringan, betul ya? Setiap hari mengalami gangguan oksigen di jaringan saraf, apa yang terjadi? Pertama-tama dari 50 jadi 45, ngantuk dulu. Masih kurang juga besoknya, ya udahlah 40 aja, ya enggak? Masih kurang juga besoknya, 30 aja lah. Kan gitu kan? Habis itu masih kurang juga, ya udahlah 20 aja lah, kan gitu ya. Masih kurang juga, kata otaknya mati aja. Supaya tidak memerlukan oksigen lagi. Apa yang terjadi setelah iskemik? Apa namanya? Setelah iskemik apa?
infark ya, kematian jaringan. Itulah yang terjadi pada orang dengan neuropati diabetik ya, karena setiap hari dia kekurangan oksigen, lama-lama neuron itu tidak lagi bisa mengkompensasi kekurangan oksigen itu. Akhirnya dia melakukan bunuh diri ya, rusak dia supaya tidak diperlukan lagi oksigen itu sama sekali. Itu tuh mekanisme badan infark ya. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan secara seluler pada orang-orang dengan neuropati diabetik, kita temukan saraf-saraf yang rusak ya, terutama di bagian neuron, di mana mielin itu habis sama sekali ya, habis ya. Karena untuk perawatan mielin ini diperlukan oksigen yang banyak. Mielin itu kalau kita analogikan dengan kabel listrik ya, nah macam kabel ini nih, nah, saya kasih lihat ya. Macam kabel ini, saya kasih lihat sama Anda nih, kabel laptop ini ya. Kabel laptop ini kan, ini kabel di luar ini, tapi di dalamnya kan ada lagi wire. Wire itulah sesungguhnya yang mengandung listrik, kan begitu kan? Nah, kabel ini, di luarnya yang plastik ini, atau karet, atau apa ini, inilah mielin pada saraf. Nah, bedanya, kalau ini konduktor, ya, bukan, ini isolator. Kalau pada kabel komputer ini, karet ini berfungsi sebagai isolasi ya, supaya kita nggak konslet kan gitu kalau kita pegang. Tetapi kalau pada tubuh kita, mielin itu berfungsi justru sebagai konduktor. Dia menghantar impuls ya. Jadi nggak ada lagi yang menghantar impuls. Karena apa? Karena konduktornya udah habis. Kenapa dilakukan begitu? Karena terus-menerus kekurangan oksigen. Ya udah mati aja. Sehingga kan untuk nyampainya satu impuls itu, misalnya si Alia menginjak paku lah ya, paku payung terinjak sama kakinya, kena cet ya kan, untuk bisa nyampe ke pusat nyeri. Di mana pusat nyeri Alia? Pusat nyeri di mana? Alia tahu nggak? Udah masuk belum ini neuro nih? Kalian udah masuk neuro belum? Izin belum, Dok. Oh belum, ya sudah. Pusatnya untuk nyampe di pusat nyeri di talamus, dia kan jalan-jalan dari satu neuron terus sampai ke atas, baru tiba-tiba si Alia diangkatnya kakinya sebagai refleks. Cek, kenapa? Ada yang sakit. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, itu memerlukan oksigen. Semua itu memerlukan oksigen. Perjalanan impuls nyeri itu dari kaki si Alia sampai ke talamus di dalam otaknya, itu memerlukan oksigen. Baliknya lagi, sebagai reaksi motorik, kakinya diangkatnya memerlukan oksigen juga. Bayangkan pada orang diabetik yang hiperglikemia, misalnya gulanya sampai 300, ada yang sampai 600, ya. Kemudian HbA1c-nya sampai 10, bahkan ada yang 18 itu ya. Bayangkan bagaimana lambatnya perjalanan impuls itu. Kenapa? Apa yang terjadi pada orang neuropati diabetik gak nyampe itu ya. Itulah yang terjadi pada iskemik saraf di sini, sehingga terjadi kerusakan secara permanen ya, structure and functional alteration of peripheral nerves, yang akhirnya mengakibatkan painless diabetic neuropati ya. Jadi painless, nggak terasa nyeri ya. Ada lagi yang painful. Kalau painful itu apa yang terjadi? Hypersensitif ya, hypersensitif. Jadi kalau kita lihat kerusakannya banyak. Pertama, kerusakan mikrovaskuler. Jadi arteri-arteri kapiler itu juga mengalami kerusakan. Kenapa? Karena kekurangan oksigen. Akhirnya dia menjadi sklerotik, kaku, ya, tidak elastis. Sehingga kemampuan dia mengalirkan darah itu berkurang, ya. Kan darahnya sendiri juga kekurangan oksigen. Kemudian kapilernya juga kekurangan oksigen, ya. Sehingga terjadilah namanya iskemik di saraf-saraf. Nah, ada lagi karena adanya perubahan-perubahan hasil-hasil metabolisme ya, terjadilah jalur-jalur yang mengalami hiperaktivitas ya. Kemudian terjadi stres oksidatif, peradangan ya, kemudian disfungsi dari mitokondria. Kenapa mitokondrianya mengalami disfungsi? Haikal Majid Ahmad. Kenapa?
pada orang neuropati diabetik, dia mengalami disfungsi mitokondria. Tadi udah dikasih tahu sama si lupa saya namanya tadi setelah si Putri Ajeng itu udah dikasih taunya bahwa siklus Krebs terjadi di mitokondria. Nah, kenapa pada orang dengan hiperglikemia terjadi disfungsi mitokondria? Ya, kenapa itu, Haikal? Logika aja, nak, logika. Kan kita udah cerita di atasnya, dia udah kasih tahu. Ada gangguan oksigenasi, ya. Kalau ada gangguan oksigenasi pada siklus Krebs diperlukan oksigen, ya. Diperlukan oksigen, oksigennya enggak ada, ya. Oksigennya enggak ada, akhirnya mitokondrianya mengalami gangguan. Bayangkan aja kalau misalnya untuk memompa air, ya. Pompa air diperlukan air, airnya nggak ada, pompanya rusak, betul ya? Pompanya rusak, memompa nggak ada yang mau dipompa, ya kurang lebih demikian, sehingga terjadi kerusakan dari mitokondria. Kalau mitokondrianya rusak, bagaimana itu ceritanya? Mitokondria rusak nih, padahal mitokondria itu tempatnya siklus Krebs yang menghasilkan ATP, darah. Kalau mitokondria rusak, apa yang terjadi darah? Darah Tri Rahayu. Ini try apa tri? Darah try Rahayu. Ayo, darah. Apa yang terjadi kalau mitokondria itu disfungsi pada orang? Kamu mau kasih tahu klinisnya juga boleh, mau kasih tahu secara patofisiologinya juga boleh. Apa yang terjadi darah pada orang diabetes? Pasti ada keluhan ini, darah. Kalau orang mitokondrianya rusak, apa yang terjadi? Tadi kata si Putri dan kawan-kawan, mitokondria itu tempat terjadinya siklus Krebs. Di mana siklus Krebs itu nanti akan menghasilkan ATP yang diperlukan untuk kegiatan seluruh organ di tubuh manusia. Muhammad Adam Muhammad, apa yang terjadi kalau orang mitokondrianya rusak? Pembentukan energi dalam tubuhnya terganggu, Dok. Betul, apa manifestasi klinisnya? Mudah lelah. Pinter ya. Orang diabetes itu udah capek, lemas, nggak bisa ngapa-ngapain, ngantuk, capek ya. Kenapa? ATP-nya nggak ada, mitokondrianya tidak melakukan siklus Krebs ya. Akhirnya nanti kalau siklus Krebs tidak terjadi, apa yang akan dihancurkan? Dinda darah. Dinda, kalau misalnya tidak terjadi metabolisme aerob, apa yang akan dihancurkan? Itu ada juga pada orang diabetes. Metabolisme apa yang akan terjadi? Supaya dia ada oksigen, supaya dia ada ATP-nya. Dinda darah Deviati. Glukosa yang disimpan di otot kah, Dok? Wih. Ayo Febrian Rizky Aril. Aril ya. Ini ketua ini nih, ketua ISMKI yang kemarin menolak RUU. Silakan Febrian. Iya, Dok. Apa yang terjadi? Respirasi anaerob, Dok. Metabolisme anaerob. Apa Iya, Dok. produknya? Produknya apa? Asam pirufat, Dok. Apalagi? Yang membuat orang diabetes ada keluhannya itu apa? Setelah piruvat ada lagi kawannya apa? Tebak-tebakan aja. Ratu. Ini orang Banten nih, Ratu. Ratu Berliana Nur Rahman. Ini minaknya Banten. Ayo, Ratu. Udah dibantu tuh sama si Ariel. Ariel udah bilang metabolisme anaerob. Oke, setuju. Akan menghasilkan piruvat dehidrogenasi. Oke. Apalagi satu lagi hasilnya. Asam laktat. Asam Bukan, Dok. laktat. Pinter. Apa yang terjadi pada orang diabetes klinisnya? Karena banyak laktatnya, apa yang terjadi pada orang diabetes klinisnya apa? Tadi kan dikasih tahu yang klinisnya ATP-nya kurang, mudah capek. Apalagi? Pegal-pegal udah, Dok. Pegel-pegel, nyeri-nyeri di badan, nggak enak, semua badannya pegel-pegel karena laktatnya tinggi. Kenapa? Metabolisme aerobnya tidak terlaksana karena ada disfungsi mitokondria. Sehingga terjadilah mekanisme anaerob yang menghasilkan laktat, piruvat, yang merupakan salah satu agen nyeri ya. Jadi nyeri badannya. Udah ngerti ya sekarang ya?
neuropati diabetik itu bisa nyeri ya, bisa ngantuk, satu lagi bisa nggak berasa ya, bisa pegal-pegal, bisa lemas ya. Jadi kira-kira gejalanya begitu. Jadi itu jalurnya kita lihat tadi dari stres oksidatif ya, inflamasi menghasilkan laktat ya, disfungsi mitokondria yang membuat orang tidak punya ATP sehingga terjadilah kelelahan atau fatigue ya bahasa kedokterannya ya. Nah, ini semua hasil-hasil yang dibuat karena adanya apa itu tadi? Agent inflamasi ya, agent inflamasi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi udah paham ya sampai sini, kalau udah paham gampang ke depannya ya. Jadi kalau kita lihat pada orang yang mengalami hiperglikemia, dia akan mengalami neuropati diabetik, ada sindrom metabolik tadi sudah kita bicarakan, defisiensi faktor pertumbuhan, kemudian interaksi neurovaskularnya terganggu, ya tentu terganggu. Tadi terjadi apa? Kapilernya mengalami arteriosklerotik, ya. Jadi arteri-arteri kapiler itu mengalami kekakuan, ya. Kemudian juga darahnya sendiri mengalami hipoksemia, ya. Kemudian defisiensi di vaskulernya, kemudian signaling impaired insulin. Jadi signalin insulinnya juga terganggu, kemudian terjadi dislipidemia juga, maka terjadilah suatu diabetik neuropati, ya. Jadi tidak salah kita katakan diabetes ini adalah pembunuh nomor 1 dan sangat kejam, ya. Pembunuh paling kejam pada manusia adalah diabetes mellitus. Ini udah tinggal 138 aja nih pesertanya. Mana nih makhluk-makhluknya? Nah, kita lihat area yang terkena sebetulnya luas, ya. Ini kita hanya membicarakan tungkai, baik tungkai atas maupun tungkai bawah. Kemudian tangan ini, ya, tangan itu mulai dari pergelangan sampai ke jari-jari, kaki itu mulai dari pergelangan sampai ke jari-jari. Kalau tungkai kita bicara persis dari atas sakrum sampai ke telapak kaki. Kalau lengan, ya, lengan namanya atau tungkai atas persis dari cervical 7 sampai ke ujung-ujung jari tangan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini akan dikenai, ya, orang yang neuropati diabetik itu sebetulnya bukan cuma tangan dan kakinya yang kesemutan. Badannya itu semuanya itu mengalami gangguan sensasi. Karena seluruh tubuhnya sebetulnya mengalami kekurangan oksigen dan gangguan mielin, ya. Nah, apa faktor risiko terjadinya neuropati diabetik? Yang pertama tentu adalah kadar glukosa darah, ya. Tadi kita lihat kalau kadar glukosanya tidak terkontrol, maka besar kemungkinan dia mengalami neuropati diabetik. Yang kedua adalah tentu lamanya dia mengidap diabetes, ya. Semakin lama tentu semakin besar kemungkinan dia mengalami neuropati diabetik. Kemudian kerusakan dalam pembuluh darah, ya. Terjadi tadi ada kerusakan karena adanya kekurangan oksigen, terjadi atero atau arteriosklerosis, ya. Kemudian ada cedera mekanik pada saraf, ya. Cedera pada saraf tadi udah diceritakan kenapa sarafnya cedera karena adanya kekurangan oksigen tersebut. Kemudian faktor-faktor autoimun, ya. Misalnya orang yang cenderung dia memang selain diabetes dia ada faktor autoimun yang lain. Misalnya pada orang diabetes itu sering ada orang diabetes dengan lupus, ya. Itu lebih cepat dia mengalami neuropati diabetik dibanding orang yang tidak lupus, kira-kira begitu, ya. Kemudian ada gangguan genetik, ya. Misalnya memang di keluarganya ada keturunan, ya. Itu lebih cepat lagi. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah gaya hidup. Karena tadi kita bicarakan sebelumnya bahwa orang yang sedentari atau inaktif secara fisik itu akan lebih cepat mengalami neuropati diabetik dibanding orang yang secara fisik dia aktif, ya. Coba saya tanya si Ariel dulu, hari ini kamu olahraga apa, Ariel? Harus olahraga loh. Hari pagi, Dok. Merokok nggak kamu? Tidak, Dok. Benar. Betul, Dok. Irfan, merokok nggak kamu, Irfan? Alhamdulillah tidak, Dok. Ya, jangan merokok, ya. Merokok merusak kesehatan, ya. Diet, ya, jaga makan, ya. Makan itu dikontrol, jangan apa aja dimakan. Ada
kuliner baru, datang sana. Nggak ada tuh wisata kuliner, itu keliru. Harusnya adanya wisata olahraga, ya. Baik, sebagian besar kita tidak diet. Orang Indonesia itu nggak kenal sama diet. Dia pikir diet itu mengurangi makan, padahal diet itu sebetulnya adalah mengatur antara makanan dan energi yang dikeluarkan, ya. Kalau kita mau banyak makan, hari ini jogging dulu 12 kilo. Silakan mau makan banyak sesudah itu. Kalau hari ini nggak mau ngapa-ngapain, ya makannya seadanya aja. Gitu kira-kira, ya. Kemudian faktor metabolik, ya, yang mempengaruhi terjadinya neuropati tentu adalah kadar glukosa darah yang tinggi. Kemudian adalah produk-produk akhir dari glikosilasi, ya. Jadi produk akhir dari glukosa itu apa sih? Produk akhir glukosa tadi apa? Glikogen, ya. Glukosa yang berlebihan akan dikumpulkan, disimpan dalam bentuk glikogen, ya. Sebagian disimpan di dalam penyimpanan glikogen utama di mana? Azara Putri Atika. Azara Putri Atika, glikogen itu paling banyak disimpan di mana, Nak? Ini tuh biar nggak ngantuk loh, kita tanya-tanya loh. Nah, kalau kamu ngantuk, males juga saya. Siang-siang gini kuliah, ya. Coba Sarifah Nur Alia, udah ditanya, janganlah. Gina Mariam, udah tadi jangan. Coba lihat lagi. Ini dia yang punya Bimantara. Abdul Muiz Bimantara. Di mana penyimpanan glikogen terutama, Nak? Di sini. Izin jawab, Dok. Ya. Hati bukan, Dok. Ya, jangan pakai bukan lah, di liver, ya. Jangan dibilang di hati. Kalau di orang Indonesia di hati itu ada banyak tafsir nanti. Kalau orang kedokteran ngomong aja kalau nggak di hepar, di liver, ya. Penyimpanan utamanya di liver. Tapi kalau udah banyak berlebihan, tadi disimpan di mana, Najwa? Raden Najwa? Kalau udah berlebihan, udah simpan lagi di hatinya, masuk ke mana dia tadi? Yang kita bicarakan depan tadi? Ke hemoglobin, ya. Kemudian orang yang gula darahnya tinggi, sorbitolnya juga tinggi, ya. Kemudian kadar lemaknya juga tinggi, ya. Kemudian orang yang mengalami iskemik, ya. Iskemik karena apa ini, terutama pada orang diabetik neuropati ini iskeminya. Tadi kan udah ada, ya. Karena adanya arterio atau aterosklerosis, ya. Pasti ada iskemik, minimal arteriosklerotik, ya. Terjadi iskemik yang bertahun-tahun, ya. Kalau itu terjadi di susunan saraf pusat, orangnya menjadi demensia, ya, menjadi gangguan kognitif. Kalau Anda lihat orang-orang diabetes itu orang yang pemarah, ya, ketawa tidak pada tempatnya, pelupa, ya, disorganized, bajunya nggak dirapiin, ya, makannya berantakan. Itu semua karena sudah ada gangguan kognitif yang mengarah pada demensia, ya. Karena terjadi prolong iskemik, ya, di susunan saraf pusat, terutama di lobus-lobus yang berfungsi untuk cognitive function dari brain itu, sehingga terjadi gangguan kognitif, lama-lama menjadi demensia, ya. Jadi gejala-gejala udah tahu ya ini tadi, ya. Udah tahu ya kenapa ada kelemahan otot, kenapa ada kram otot, kenapa ada mati rasa, muntah, diare, udah tahu ya. Kenapa orang diabetes dia diare? Kira-kira Najwa. Kenapa dia diare? Orang diabetes bukan karena infeksi. Kenapa? Kenapa orang diabetes itu diare? Najwa. Tadi apa kita bicarakan? Ada iskemik yang menahun, ya, di organ-organ termasuk kolon, ya. Sehingga dia mengalami gangguan dalam peristaltik, sehingga tempo-tempo terjadi diare atau kembung, muntah. Jadi kalau orang diabetes datang dengan kembung, dengan muntah kepada Anda, hati-hati. Ini jangan-jangan gulanya tinggi. Jangan-jangan ini gejala neuropati. Bukan gara-gara dia baru makan ketoprak yang terkontaminasi dengan Salmonella typhosa, bukan. Karena dia itu mengalami hiperglikemia yang lama sehingga merusak organ-organnya, dalam hal ini adalah organ-organ dari pencernaan, gitu ya, kira-kira, ya. Dan yang paling tidak pernah kita bicarakan adalah disfungsi
seksual, ya. Padahal ini terjadi. Kalau sudah terjadi kontrol kandung kemih yang buruk pada laki-laki ya, sphincter uretranya terganggu karena apa? Saraf-sarafnya atau neuronnya mengalami kematian ya, sehingga terjadi kontrol kandung kemih yang buruk, orangnya retensio, lama-lama ngompol ya, nggak bisa lagi mengontrol kencingnya, tentu terjadi disfungsi ereksi ya, tidak bisa ereksi lagi, sehingga aktivitas seksualnya sangat berkurang ya. Banyak sekali yang mengalami ini. Aktivitas seksual berkurang itu akan berpengaruh lagi pada susunan saraf pusat karena dopamin tidak dirilis sehingga perawatan dari mielin juga buruk sehingga terjadi disorganize dari neuron sehingga terjadi gangguan hantaran impuls. Jadi kemana-mana nih kayak sirkulus setan nih ya. Jadi circle lingkaran setan ke sini ya, ketemu ini, akhirnya bolak-balik, semuanya mengalami gangguan ya. Ini pemeriksaan ya. Nah, ini kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk orang dengan neuropati diabetik ya. Biasanya yang perlu kita periksa adalah ini nih, nomor 3 terakhir ya. Studi hantaran saraf. Itu biasanya melakukan namanya konduksi hantar saraf. Kalau Anda pernah mendengarkan pemeriksaan KHS atau NCV ya, nerve conduction velocity ya. Kita lihat terutama di nervus di kaki yaitu peroneus ya, kemudian nervus tibialis ya, biasanya dua-dua itu yang kita lakukan pemeriksaan. Kemudian tentu di tangan ya, di tangan ada nervus medianus dan nervus ulnaris ya, radialis satu lagi. Jadi biasanya pemeriksaan neuropati diabetik itu kita ambil perwakilan dua kaki ya. Jadi dua kaki itu nervus peroneus dan tibialis. Kemudian kita lakukan pemeriksaan satu tangan ya. Satu tangan itu pemeriksaan dari radialis, ulnaris dan medianus ya. Kemudian dapat juga kita melakukan pemeriksaan EMG ya, untuk melihat ototnya seperti apa, apakah terjadi kerusakan otot atau bagaimana ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG. Jadi yang paling penting pada neuropati diabetik pemeriksaannya nomor 1 dan 2 ya. Jadi studi konduksi saraf atau KHS dan pemeriksaan EMG ya. Jadi ada ini nih, ada sistemik polineuropati. Kalau namanya asimetrik, kalau udah namanya simetrik berarti kiri dan kanan. Kalau udah namanya poli berarti banyak ya, lebih dari 2 itu poli. Jadi poli itu lebih dari 2. Ada lagi neuropati otonom, tadi sudah kita bicarakan, disfungsi ereksi, gangguan berkemih ya. Ada poliradikulopati yang kamu sering temukan, orang yang mengalami nyeri pinggang, nyeri bokong ya, itu poliradikulopati atau mononeuropati. Biasanya tangannya satu sebelah kanan, pertama-tama kesemutan, lama-lama nyeri, sekarang lumpuh sama sekali. Itu namanya mononeuropati. Itu juga banyak ditemukan pada orang dengan neuropati diabetikum ya. Nah, jadi kita lihat dia mempengaruhi ekstremitas bawah ya dan tangan bagian distal. Namanya stocking glove neuropati. Kenapa? Karena dia kayak pakai stocking. Stocking itu kan sampai telapak kaki sampai pergelangan kaki. Kalau di tangan juga ada sarung tangan dari jari tangan sampai pergelangan tangan ya. Jadi khas banget. Kesemutannya di mana? Dari kaki sampai mana? Sampai telapak. Oh, jadilah itu suatu neuropati diabetik. Kiri dan kanan enggak? Iya, kiri dan kanan. Biasanya dia simetrik ya. Jarang dia mono. Tapi ada 1-2 yang mono. Kemudian kita lihat gejala-gejalanya apa aja. Biasanya pasien baru datang di fase ini nih. Fase yang kedua tadi kalau lihat ya. Jadi udah nyeri, baru datang. Ketika dia masih berasa kakinya kayak nginjek pasir, kakinya kayak berada, dia bisa bilang kayak di atas batu es ya. Itu biasanya belum ke kita.
Mungkin kemana dulu. Nah, nanti begitu dia mulai terasa nyeri, which is adalah sebetulnya sudah fase yang berikutnya, maka dia sudah mengeluh adanya nyeri ya. Setelah itu baru ada parestesia. Parestesia itu kesemutan atau rasa yang tidak cocok ya. Bisa kesemutan, bisa rasa tebal ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak bisa megang. Tidak bisa megang karena apa? Sensasi vibratorinya sudah hilang. Jadi kalau megang sesuatu, misalnya megang apa nih? Megang, nggak usah yang berat-berat ya, bukan karena berat, tapi karena nggak ada sensasinya, megang tas saja jatuh, nggak kepegang. Kenapa nggak kepegang? Karena tidak ada hubungan antara tangannya ini dengan benda ini. Kan harusnya ada hubungan, ada koneksi. Diantarlah ke otaknya, ayo pegang, kan gitu kan bentuknya. Tapi karena ini nggak berasa, disentuhkan tidak berasa, maka tidak ada hantaran impuls ke susunan saraf pusat yang bentuk kepengaliannya adalah aktivitas motorik. Jadi pas dipegang ini nggak berasa ya jatuh gitu. Jadi salah satu gejala orang yang mengalami neuropati diabetik adalah dia mengeluh tidak bisa memegang benda-benda karena selalu terjatuh. Bukan karena dia stroke, bukan karena dia lemas tidak bisa megang, tapi karena dia tidak bisa merasakan ya apa yang dia pegang itu sehingga terjatuh. Nah, kalau kita lihat ya, yang dimaksud polineuropati tadi udah kita sebut ya di depan, paling sering ini nih ya. Gangguan lambung, orang diabetes itu paling sering terganggu lambungnya, mengeluh ya, kembung, nyeri, mual, begah, itu aja ceritanya. Dan memang perutnya besar, kalau kita pegang ya, sering kentut katanya. Karena banyak gasnya, sering sendawa, ya, itu adalah bagian dari neuropati. Ya, kita lihat lagi. Nah, orang-orang neuropati ini nanti berakhir kalau jangan sampai ya berakhirnya dengan ini nih. Kenapa? Karena terjadi infeksi yang nggak kelar-kelar ya. Biasanya tadi udah kita tunjukkan ada lubang kecil aja, ada ya ketusuk apalah. Bukan ketusuk, kadang-kadang cuma lewat di pintu yang agak sempit, mungkin kakinya nyangkut dikit di kayu pintunya yang agak mungkin tajam, kena sedikit di situ, kan nggak berasa. Udah nggak berasa, nggak merhatiin juga karena di kaki letaknya. Kalau di tangan barangkali, tangannya kan sering dilihat dekat dengan wajah, jadi memang sering dilihat. Tapi kalau ini kan tidak dekat dengan wajah, jadi nggak dilihat, sehingga lama-lama masuk kuman ke situ. Menjadi pot dangtre atau pintu masuknya kuman, sehingga terjadi infeksi kronis, kemudian menimbulkan kerusakan jaringan, terjadilah gangren yang tidak teratasi lagi, akhirnya terjadi amputasi. Ya. Jadi selain amputasi apalagi bahayanya itu ya? Kan terjadi apa tadi ya di kaki kita itu, di pembuluh-pembuluh darahnya itu terjadi arteriosklerosis atau aterosklerosis. Apa yang terjadi kalau misalnya di pembuluh darah kaki terjadi penyempitan? Coba ini nih. Parasalsabila. Kalau orang di pembuluh darah kakinya itu mengalami penyempitan, apa yang terjadi? Gejala ini terdapat pada orang diabetes juga, kan terjadi. Coba dipikirkan, walaupun udah agak siang, udah ngantuk. Hah? Kenapa? Jawab dok, kekurangan oksigen dok. Bukan. Ayo, pembuluh darahnya mengalami aterosklerosis. Coba kita bayangkan hemodinamik, ya, aliran darah manusia itu seperti apa? Coba hemodinamik kita deh, coba dibayangkan apa yang terjadi kalau di kaki itu terjadi arteriosklerotik atau aterosklerotik. Kania Rachel. Ini mahasiswanya balik lagi atau 415 tadi kemana? Kania, apa yang terjadi? Ini Kania ada apa enggak nih orangnya nih? Kayaknya tidur nih. Kania Rachel. Kania. Ini tidur nih, kabur nih berarti. Enggak di situ, cuman tampangnya di situ. Coba kita tanya lagi, Lutfia Kairunisa. Kalau di kaki itu terjadi aterosklerotik atau arteriosklerotik. Ini saya belum nanya loh apa bedanya atero dan arterios. Siap-siap, ntar ada kanan yang ditanya. Apa yang terjadi? Pada orang diabetes sering terjadi.
Jadi Ma- kamu kalau dengar keluhan, oh iya gitu. Apa? Mati rasa, Dok. Mati rasa kan tadi karena ada neuropati diabetik karena mielinnya berkurang kan gitu. Ini kita cerita pembuluh darah nih. Pembuluh darahnya mengalami aterosklerotik. Coba mikir. Kan tadi kata kuncinya pikirkan hemodinamik tubuh kita. Hemodinamik itu adalah aliran darah ya. Aliran darah kita bagaimana? Coba. Kan darah itu naiknya harusnya kemana? Kalau dari kaki mau naik kemana itu darahnya? Yang dari vena-vena di kaki itu, darahnya harusnya naik kemana? Ke jantung. Jantung, Dok. Jantung, Dok. Nah, kalau di kakinya terjadi neuropati, terjadi aterosklerotik, gimana ceritanya darah yang ada di kaki itu? Tidak bisa naik, Dok. Bengkak. Dok. Oke, bengkak. Jadi orang diabetes itu sering bengkak kakinya, benar nggak? Iya, Dok. Sering bengkak karena tidak bisa naik ke atas karena ada aterosklerosis ya, bengkak kakinya. Lama-lama karena ini arteriosklerotik karena kecil-kecil pembuluh darahnya mengalami penyempitan, lama-lama bengkak. Apa sih yang terjadi pada darah yang menumpuk? Kira-kira pertama-tama Febrila darahnya numpuk nih. Apa yang terjadi? Suaranya nggak kedengeran, Nak. Kamu belum membuka mic. Terjadi pembengkakan. Iya, oke, bengkak. Numpuk darah di situ. Darah itu sifatnya ngapain sih dia, darah itu? Kamu ambil darah, apa yang terjadi keluar di luar? Kamu ambil darah. Ada 5 menit darahnya tiba-tiba jadi apa itu? Beku, Dok. Terjadi pembekuan. Jadi terjadi pengantalan darah. Ya, pengantalan darah terus nggak bisa naik ke atas. Terjadi apa itu Nadira Intania Vanessa? Ya, mukanya nggak kelihatan. Sekarang kelihatannya ini ada kucing. Ya, Adanya Nadia. penyumbatan, Dok. Penyumbatan, pinter. Terus penyumbatan apa lagi yang terjadi, Dek? Pada orang ini, kan dia penggumpalan darah dulu, ya kan? Kata si Febrila tadi menggumpal darahnya. Oke, kalau menggumpal itu, bahasa kedokterannya apa sih, Safina? Menggumpal. Ingat fisiologi dari pengentalan darah. Hematom bukan, Dok. Hematom kalau di dalam pembuluh darah namanya trombus. Trombus. Tersumbat oleh trombus. Terjadilah kondisi apa namanya pada orang dengan diabetes? DVT, deep vein thrombosis. Trombosis atau trombus vena di bagian dalam sehingga darah tidak bisa naik ke atas. Kalau dia terjadi di arteri, darahnya nggak bisa turun ke bawah, betul nggak? Kan kesumbat di situ. Darahnya nggak bisa ke kakinya. Apa yang terjadi? Darah kakinya kekurangan oksigen, lama-lama jadi apa kakinya? Anggoro, Noto, Dewa Anggoro. Jadi apa kakinya? Kan tadi kata si siapa tadi yang bilang menyumbat karena ada arteriosklerosis, tersumbat. Jadi nggak bisa naik cairannya ke atas. Kata si Febrilia karena banyak numpuk di situ, terjadilah penggumpalan darah yang disebut sebagai trombus. Karena trombus, darah nggak bisa naik, nggak bisa turun. Namanya deep vein thrombosis, arteriosklerotik. Apa yang terjadi? Oksigen nggak nyampe di kaki, tapi darah nggak bisa juga naik ke atas. Apa yang terjadi? Pernah lihat orang diabetes kakinya busuk? Ya, kenapa? Karena udah nggak ada yang nyampe di sana. Ya, terjadi DVT mengakibatkan kematian jaringan, akhirnya kakinya juga diamputasi. Ya, jadi itu persoalan yang terjadi pada orang dengan diabetes mellitus. Ya, oke. Nah, gimana ini cara penanganannya kan gitu ya? Gimana sih menanganinya? Nomor 1 tentu inilah
kontrol lah itu gulanya, ya. Gimana cara ngontrolnya? Jangan obat aja, Dek, ya. Kamu ini lagi dihina-hina dengan RUU Kesehatan. Si Budi Gunadi Sadikin itu, kalau ada yang mau ini ngerekam omongan saya, sampein aja sama dia. Dia menghina kamu. Dibilangnya kamu nggak mutu, nggak ngerti, ya. Makanya dia mau kirim dokter asing. Nah, kamu sih kontrol gula cuman pakai obat. Keliru. Wong tadi aja salah satu faktor resikonya adalah kontrol dari gaya hidup. Orang itu disuruh olahraga, kontrol makan, kontrol tidur, kontrol stres. Orang Indonesia nggak mau tahu tuh. Dokter penyakit dalam, kalau dia udah jadi dokter penyakit dalam, dipikirnya kerja dia cuma bikin resep aja. Resep apa? Akarbose lah, metformin lah, glimepirid lah, glibenclamid lah, dengan segala merek dagang. Lupa dia bahwa itu hanya sepertiga dari keberhasilan terapinya. Kenapa? Karena masih ada manusianya, masih ada environment-nya. Kalau Anda melakukan tata laksana terhadap satu gangguan, ingatlah teori Maslow, ya. Masih ingat teori Maslow? Witki, Saiba, Rahimi. Si Witki ini setahu saya pinter nih. Witki, coba cerita sama saya teori Maslow tentang penyakit. Bagaimana penyakit itu terjadi, Witki? Si Witki ini saya ingat dulu waktu ada Sujiwo Tejo banyak nanya dia. Coba, Witki. Ya, izin dok. Itu ya dok, yang teorinya kebutuhan manusia tuh harus banyak dari mulai mental, sosial, dan Itu kan teori kebutuhan, teori needs ya. Ini teori tentang timbulnya penyakit dari Maslow. Kenapa ada penyakit terjadi kata dia? Ada tuh teorinya. Coba Witki. Kalau tentang kebutuhan ya betul itu Maslow juga. Tapi ini tentang teori terjadi penyakit. Pernah dengar keseimbangan antara agent, host, dan environment? Ya, bahwa penyakit itu terjadi karena ada gangguan pada keseimbangan antara agent itu penyakitnya, host itu kita manusia, environment tentu lingkungan, ya, baik lingkungan internal maupun eksternal, ya. Jadi kalau ada gangguan di situ, terjadilah satu penyakit. Maka kalau Anda nih, si Febrian, kamu mau, Ariel panggilannya, si Ariel, kalau kamu mau mengobati orang diabetes, jangan kamu kasih obat aja dong. Supaya kamu bermutu ya kamu kasih dong dia terapi itu apa tadi? Environment-nya dan orangnya ya. Kan yang kamu terapi baru diabetesnya aja, baru agentnya, belum hostnya. Hostnya suruh apa? Suruh olahraga, jangan sedentary, jangan diam aja, suruh baca buku, suruh bersosialisasi, supaya nih otaknya ini jalan, saraf-sarafnya ini jalan, sehingga orang yang secara otaknya dia dan fisiknya dia aktif, maka hemodinamiknya akan bagus. Ya, hemodinamik bagus, yang lain-lain akan terobati juga gitu kira-kira ya. Environment-nya ya kamu perbaiki. Nah, ini yang repot. Kata si Ariel, gimana dok? Saya mau suruh orang olahraga, jogging track-nya aja nggak ada. Ya udah nanti kalau kamu ketemu sama Budi Gunadi Sadikin bilang, Pak, persoalan kesehatan kita itu kamu lihat aja teori Maslow. Di mana masalah kita kamu lihat di situ gitu. Maka kalau kamu nggak memahami teori Maslow, nggak bisa kamu membuat kebijakan yang tepat untuk kesehatan. Orang mau olahraga nggak ada jogging track. Ya, kalau nggak ada jogging track mau olahraga di mana? Mau lari malam dikira orang maling, ditangkap sama si Skamling. Kan begitu ceritanya. Jadi orang takut. Mau lari malam, uang macet saban hari. Berangkat kerja jam 5, pulang jam 9. Bikin dong transportasi yang benar gitu. Jadi masalah kesehatan itu bukan masalah dokter. Bukan masalah jumlah dokter. Banyak masalahnya. Di tepi-tepinya menyangkut environment dan hostnya. Ya kan? Hostnya, nggak sekolah, nggak punya duit. Mau bersaing, nggak bisa. Orang lulus SMA datang dari Cina, yang di sini cuma lulus SD, ora iso. Mau bersaing ya nggak bisa, nggak dapat kerja, naikin dong sekolahnya. Maka meningkatkan pendidikan itu bagian dari tata laksana diabetes mellitus. Nah, itu bilang tuh kalau ditanya sama si Bunda Diga Sadikin, apa tata laksana diabetik? Sekolahin Pak yang tinggi-tinggi orangnya. Kenapa? Biar ngerti dia bagaimana mengendalikan dirinya, kan begitu. Orang kalau tamat SD dikasih makan jor aja terus. Tapi kan kalau dia taman SMA dia mikir, hari ini aku udah makan 2 kali, udahlah jangan makan lagi. Berat badan saya BMI-nya udah 27, hati-hati dong, gitu kan kira-kira. Nah kalau orang taman SD emang dia ngerti BMI?
Mana ngerti orang makan aja pagi makan, ntar siang belum tentu makan. Maka ada hari ini makan, ya dimakan sebanyak-banyaknya. Kan gitu kira-kira ya. Jadi persoalan diabetes ini persoalan dari tahun 95. Sekarang tahun 2023. Already 28 years. Kagak kelar-kelar, Bray. Kenapa? Karena bolak-balik yang dibeli obat. Bolak-balik yang dibeli obat. Bolak-balik yang dibeli obat. Nggak ada satupun orang di negara ini yang memahami bahwa mengobati penyakit itu adalah mempersiapkan satu bangsa ini. Kenapa penyakit diabetes makin banyak? Kenapa stroke makin banyak? Neuropati diabetik makin banyak? Karena nggak ada yang benar penanganannya. Beli obat, beli alat cuci darah. Oh, deman beli alat cuci darah. Kan dapat revenue-nya, dapat cuan. Kalau kata si Ariel dapat cuan, ya. Nggak ada yang memikirkan kenapa di Turki itu bisa ada jogging track di mana-mana. Bisa ada treadmill di lapangan. Kenapa bisa begitu? Jangan bilang di Indonesia nggak aman dong. Ya jagain itu barang, gitu kan. Jangan alasannya di Indonesia banyak maling. Nanti kalau ditaruh treadmill nanti dicuri orang. Ya jagalah gitu loh. Di mana ada pusat-pusat kebugaran gratis? Nah, mana ada. Mimpi kamu bisa dapat begituan, ya kan? Bayar dong itu tukang-tukang apa namanya? Olahraga-olahraga ibu-ibu yang aerobik itu. Bayar dong 3-4 kali di puskesmas senam-senam sama rakyat. Biar rakyat ini segar, sehat. Kan begitu. Kagak ada bayarannya, Bray. Cobalah. Jadi ini nggak bakal sembuh. Nanti 28 tahun lagi, si Witki jadi dosen ngomongnya begini juga. Kalau nggak ada revolusi, bukan transformasi, revolusi ini yang diperlukan, revolusi pikiran, bukan revolusi badan. Pikiran kita ini direvolusi dari berniat jahat menjadi berniat baik, gitu maksudnya itu Ariel ya. Bukan revolusi jangan sok baik, ini semua otaknya ini otak jahat. Jadi revolusilah menjadi otak baik, itu tujuannya ya. Ini agak ngomel-ngomel dikit karena lagi sakit hati mikirin RUU kesehatan ya. Nah, untuk pain control tetap kita perlukan pada orang dengan neuropati diabetik ya. Biasanya kita berikan sesuai dengan apa? Kalau pain control itu sesuai apa itu? Febrilia. Pain control sesuai apa nak? Askia aja lah Askia. Askia nanti Febrilia marah gue melulu ditanya mentang-mentang ketahui namanya gitu ya. Askia, kalau kontrol nyeri itu berdasarkan apa nak? Berdasarkan step letter dari WHO ya. Jangan orang udah kesakitan setengah mati kamu kasih paracetamol lagi, Akhirnya sakit itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi prolonged pain, chronic pain, terjadi penurunan threshold pain, akhirnya dia tidak bisa lagi diobati. Kelirunya di mana nih? Di puskesmas. Di fase ke-1. Saya salahin aja di semua dokter umum. Karena apa? Ngasihnya takut-takut. Orang kalau ada dia diabetes mellitus dengan nyeri, kemudian dari perhitungan kamu terhadap skala nyerinya 7, jangan takut-takut, kasih kodein. Jangan takut-takut kalau ada fentanyl, kalau ada morfin. Supaya apa? Supaya hilang sakitnya. Besoknya tidak ada lagi sakit itu, sehingga hemodinamik badan itu kembali normal. Ini kan kamu nggak gitu. Kasihnya paracetamol, paling jauh dikasih apa? Piroxicam. Dok, adanya begitu doang di puskesmas, nggak ada yang lain lagi. Nah, itu tugas si Ariel nyampein. Benerin tuh obat puskesmas, ya. Dari tahun 90 sampai hari ini enggak berubah-berubah. Itu lagi. Jadi kita ini, di Indonesia ini cuma orangnya aja yang diganti. Otaknya begitu aja, otak kita tuh udah mati. Dibawa ke kubur sama pendahulu kita yang lalu. Karena apa-apa yang terjadi sekarang ini cuma lanjutan dari yang lalu gitu kira-kira, ya. Kemudian sekarang ada topical cream ya, yang untuk bisa mengontrol nyeri banyak macam-macam ya. Ini udah pasti nggak ada di puskesmas, sudah pasti tidak ditanggung oleh BPJS ya, karena mahal harganya. Tugas pemerintah menurunkan harga obat supaya terjangkau oleh semua masyarakat ya. Kadang-kadang diberikan antikonvulsan ya, untuk mengatasi nyeri. Misalnya golongan dari etoricoxib ya, apa pregabalin ya, ada macam-macam. Banyak ini sekarang. Yang paling banyak nih trisiklik antidepresan ada di puskesmas nih ya. Amitriptilin kita berikan biasanya 25 mili selama 3 bulan untuk perbaikan, tentu bersama dengan pemberian obat-obat anti nyeri. Kalau berdasarkan step letter WHO, kalau nyerinya di skala 6 sampai 9, maka tidak mungkin kita berikan
obat tunggal. Biasanya kombinasi antara steroid, kemudian COX inhibitor, dan bila perlu narkotika. Ya, nggak usah takut-takut. Kenapa prolong nyeri di Indonesia ini banyak banget pasiennya? Ya, makanya menterinya si Ariel sampai mau bangun rumah sakit asing biar bisa nangguk duit orang asing dari orang-orang sakit. Saking atau lagi mau bisnis dari mana itu ya, orang sakit pun mau dibisnisin. Kenapa? Karena ada prolong pain. Prolong pain oleh siapa? Dokter umum. Saya nyalahin dokter umum ya. Diajarin kamu di sini step letter WHO, gunakan dong di fase 1. Jangan nggak digunakan ya. Food care ini nggak susah-susah. Nggak usah mikirin manikur, pedikur ke salon, enggak ya. Pasiennya itu kamu ajari membersihkan kaki, selalu kaki diupayakan dalam keadaan kering, kemudian diberikan apa itu namanya krim kaki ya, dengan segala merek terserah. Mau dikasih baby oil juga nggak apa-apa, yang penting dia tidak kering. Kalau kering sekali dia mudah gatal, kalau gatal kemudian digaruk menjadi luka, menjadi locus minoris, tempat masuknya infeksi dari mikroorganisme ya. Kemudian suruh pakai sepatu ya, sepatunya yang lembut di kaki. Ini sepatu Indonesia belum bisa juga bikin yang lembut di kaki, harus beli lagi sepatu ke Planet Sport, mahal lagi, pasiennya nggak punya duit lagi. Masa bikin sepatu yang bagus saja Indonesia nggak bisa? Harusnya bisa, cuman nggak didukung oleh negara. Kita cuma boleh ekspor pasir ya. Kita nggak boleh bikin sepatu untuk negeri kita sendiri. Nah, parahnya negara ini ya. Jadi ingat nih tadi ya, kontrol glukosanya, kontrol nyerinya, kontrol glukosa. Ingat, ada 3 yang dikontrol. Apa? Sakitnya dengan obat. Yang kedua, orangnya, dengan gaya hidupnya diperbaiki. Yang ketiga, environment-nya ya, berumahnya bersih, makanannya baik ya. Kemudian food care, ini penting. Nomor 1, nomor 3, ini adalah keberhasilan dalam menangani neuropati diabetik ya. Nggak main-main ini neuropati ini persoalan utama ya. Kalau Anda ketemu pasiennya nanti Anda pusing. Pasti paling pusing ya. Paling pusing menghadapi orang diabetes dengan neuropati diabetik, dan itu pasien saraf. Kalau sudah gangren kita semua putus asa. Ya, bukan cuma pasiennya putus asa, dokternya juga putus asa. Nah, nanti dokter-dokter asing itu kita kasihin aja tuh orang gangren, gimana dia ngobatinnya, pengen tahu juga ya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai evaluasi ya terhadap penanganan neuropati diabetik? Yang pertama ini check up. Check up untuk seluruh pasien setahun sekali in minimum ya. Kalau dia gula darahnya cenderung gonjang-ganjing, jangan sekali setahun dong. Sekali 3 bulan ya. Kalau dia masih tinggi, gula darahnya masih di atas 180, ya sekali sebulan periksa. Setiap datang ke Anda periksa gula, setiap datang ke Anda periksa gula. Bolak-balik, karena itu puskesmas itu harusnya dilengkapi dengan laboratorium supaya pasien itu bisa diperiksa sehingga bisa diperbaiki, bisa dilakukan secondary prevention. Yang ada sekarang puskesmasnya ada, labnya nggak ada, gitu loh. Kalaupun ada labnya, reagennya nggak ada, gitu loh. Jadi kesulitannya begitu, ya. Jadi pemeriksaan annual itu in minimum. Sebaiknya sih 6 bulan sekali. Kalau dia sudah gonjang-ganjing gulanya 3 bulan sekali. Kalau dia masih tinggi gulanya sebulan sekali, ya harus diperiksa. Apalagi yang diperiksa tadi selain GDN, GD2PP tentu HbA1c. Biasanya HbA1c itu kita periksa sekali 3 bulan, ya. Nah, kalau pasien dengan neuropati itu jangan ragu-ragu, jangan malas-malas, jangan gengsi-gengsi, ya. Setiap datang ke Anda, suruh buka sepatunya, buka kos kakinya, lihat, inspeksi. Bila perlu, kalau saya palpasi, ya. Saya palpasi. Paling takut kalau udah nggak berasa apa-apa. Kalau masih berasa itu masih enak, berarti orang ini masih hidup. Tapi kalau udah nggak berasa, apakah ada DVT atau sekedar neuropati biasa? Kalau DVT sudah sejauh apa? Masih bisa dipertahankan atau harus amputasi? Ya, itu harus diperhatikan. Ya, jadi dokter itu jangan keburu-buru mau pulang. Kalau datang ke rumah sakit, jangan mikirnya aku mau pulang. Kalau kamu ke rumah sakit mikirnya aku mau kerja. Jadi nggak mikir mau pulang. Sebelum pasien itu mendapatkan haknya, sebelum dia selesai, jangan buru-buru. Ya, siapkan waktu Anda minimal 6 menit untuk 1
pasien sehingga Anda sempat melihat dia berjalan, Anda sempat memeriksa kakinya, ya. Nah, anjurkan pasien ini tadi ya menggunakan lotion ya atau krim ya, krim pelembab untuk mencegah kekeringan ya. Kalau udah kering dia gatel biasanya. Orang diabetes sering begitu, dia gatel, udahlah gatelnya tadi karena ada metabolik produknya yang abnormal, dia garuk-garuk sehingga terjadi luka ya. Nah, terus gunakanlah sepatu yang sesuai. Kemudian kebersihan kaki lah ya, potong kuku ya. Jangan kuku itu sampai panjang-panjang ya. Nah, kemudian perhatikan ya, kalau terjadi gangguan kaki, bagaimana ininya? Fasilitas kesehatannya kira-kira memungkinkan nggak untuk menangani? Kalau nggak langsung dirujuk ya. Nah, apa komplikasi daripada neuropati diabetik ya? Kalau kita lihat tadi ya ada yang otonom ya, macam-macam ya komplikasinya. Salah satunya yang paling banyak adalah amputasi. Berikutnya hal-hal lain yang terkait dengan yang terkena tadi. Ada gangguan disfungsi ereksi, ada gangguan di traktus digestivus ya. Jadi pada orang diabetes itu sindroma dispepsianya meningkat juga. Kenapa? Karena tadi ada gangguan karena ada neuropati, kemampuan traktus digestivusnya mengelola makanannya juga berkurang ya. Kemudian tentu pengeluaran enzim-enzimnya juga berkurang kan. Lipase, amilase itu semua berkurang ya. Nah, ini gastrointestinal, kardiovaskular sudah pasti ya, orang dengan diabetes itu akan mengalami jantung koroner ya, paling sering ya. Ini ada artropati, neuropati, Charcot-Foot ya. Ini termasuk juga dari neuropati diabetikum. Nah, pada pemeriksaan ini ya, ini Anda perhatikan pulsasinya seperti apa ya. Kemudian apakah ada nyeri, bengkak, terus keringatnya seperti apa, apakah kering, kemudian kaku ya, kram ya, itu diperhatikan semua. Jadi para orang diabetes itu yang paling penting diperhatikan apa? Alia Suroto, Alia Naura, perhatikan apa? Kaki ya, kaki. Terus tentu lihat struktur kakinya. Pada orang diabetes itu karena massa tulangnya juga berubah, sering sekali terjadi perubahan bentuk kaki ya. Biasanya cenderung menjadi O ya, O ya namanya yang agak bengkok gini itu yang bulat ya, O ya. Pemeriksaannya tadi sudah kita bilang tadi pemeriksaan yang paling baik adalah menggunakan KHS dan EMG. Kita nggak punya ini memeriksa C-fiber ini. Dari mana meriksanya? Ya, belum ada alatnya. Pengobatan tadi ya, pengobatan terapi kaki ya, terutama ya apabila duduk itu kakinya dinaikin ya. Orang diabetes itu kalau duduk kakinya agak naik, kenapa? Supaya cairannya nggak numpuk ya. Kemudian hindari penggunaan obat-obatan yang banyak ya. Biasanya orang diabetes minum apa aja? Pasti dia minum obat anti nyeri. Terus dia minum lagi obat apa tadi? Obat dispepsia. Dia minum lagi obat apa? Vitamin, karena dia mau nambah tenaga, tenaganya hilang. Padahal dengan memperbaiki memperbaiki kontrol gulanya, maka semua akan membaik ya. Boleh pakai support stocking namanya ya. Kemudian sesekali dilakukan screening apakah ada gangguan cerebrovaskuler. Biasanya sekarang kita bisa memeriksa namanya TCD, transcranial Doppler. Sudah banyak center yang bisa melakukan, ada di RSCM, ada di Fatmawati, kalau di daerah Jabotabek ya, ada di Harapan Kita, ada di Darmais, ada di Tarakan ya. Sudah banyak kalau yang rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta juga sudah banyak yang melakukan screening untuk cerebrovascular disease ya, bukan DSA ya, DSA itu untuk nyeri ya. Nah, ini kita lihat ya, neuropati ini, nah lihat nih ada banyak sekali
persoalannya gangguan bladder ya, gangguan berkemih, gangguan ereksi, gangguan ejakulasi. Kalau pada perempuan ada gangguan dalam aktivitas seksual, biasanya terjadi dispareunia ya, jadi nyeri yang berlebihan ya. Nah, ini kita lihat tadi udah kita bicarakan di depan ya, nggak usah kita ulang-ulang lagi. Yang penting ini, Anda udah ngerti patofisiologi, biasanya akan mengerti semuanya. Ini dibaca aja nanti sendiri ya, karena masih banyak yang mau kita bicarakan. Nih ya. Oke, ini Anda baca sendiri. Kita pindah dulu ke yang berikutnya ya, karena ini habis waktunya nanti. Stop share. Sekarang kita share lagi yang ini. Bener nggak? Ya, benar ya. Share screen. Nah, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Sudah, Dok. Oke. Baik ya. Jadi ini kita mau membicarakan tentang yang paling sering seperti nanti sebetulnya adalah periodic paralysis hipokalemia atau PPH ya. Itu kasus yang pasti dibawa ke Anda karena keluhannya adalah tetraplegia atau tetraparesis ya. Tapi di sini mungkin yang dijelaskan adalah fungsi tiroid ya, meskipun memang nanti pada kejadian PPH itu atau periodic paralysis hipokalemia kita lakukan pemeriksaan TSH dan FT4 malah kadang-kadang normal aja ya, nggak nemu-nemu. Bukan kadang-kadang, dari 10 pasien yang mengalami PPH paling-paling yang TSH FT4-nya meningkat itu paling banyak 2 atau 3 orang. Sisanya nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, tapi kita lihat kadar kalium di darahnya itu menurun sampai bahkan di bawah 2 ya. Kita cek di urin normal ya. Kalau di urinnya itu kadar kaliumnya itu meningkat, bisa jadi keluar dari urin ada gangguan dari kemampuan glomerulus melakukan filtrasi ya. Tapi faktanya biasanya normal-normal saja. Nanti kita lihat kenapa ya. Nah, kalau kita lihat nih ya, orang yang mengalami hipertiroid ya. Pada orang hipertiroid ini, hipertiroid ini menghasilkan apa sih sebenarnya? Hormon tiroid itu buat apa? Anissa Basuki. Ini dulu ada nama pemain bulu tangkis Basuki. Lupa saya namanya siapa. Anissa Basuki. Coba, hormon tiroid itu buat apa sih? Ini ada nggak nih orangnya si Anissa ini? Woi, Anissa. Tidur lagi jangan-jangan. Dian Savitri. Apa hormon tiroid ini fungsinya apa? Dian. Oh, Dian. Bingung kan? Padahal lagi belajar apa kita sekarang? Untuk metabolisme tubuh, Dok. Ya. Jadi tiroid ini untuk metabolisme secara umum ya. Ada suatu kondisi namanya hipertiroidisme ya. Kita lihat hipertiroidisme itu bisa misalnya TSH itu thyroid stimulating hormone ya, itu rendah sehingga kan mekanisme hormon itu semuanya negatif feedback ya. Jadi hormon itu dibentuknya kalau yang satunya sedikit. Nah, itu selalu begitu di dalam badan kita ya. Kalau hormon TSH-nya rendah, maka FT4-nya harus naik gitu. Kalau FT4-nya itu rendah, maka TSH-nya harus naik gitu kira-kira ya. Nah, jadi pada orang dengan hipertiroid terjadilah high TSH, high FT4 ya. Biasanya ini pada orang yang ya paling banyak pada orang yang mengalami adenoma hipofisis ya. Ada tumor jinak di kelenjar hipofisis karena kita tahu kelenjar hipofisis itu merupakan tempat stimulating dari pengeluaran dari TSH ya. Nah, apa yang terjadi? Terjadi resisten terhadap hormon ya karena tinggi. Ya, kemudian bisa juga TSH-nya itu rendah, kemudian FT4-nya normal ya. Itu terjadi biasanya tirotoksikosis. Kalau ini gejalanya biasanya akut ya. Kemudian ada lagi yang TSH-nya rendah, FT4-nya tinggi ya.
Ini biasanya pada orang yang disebut sebagai grave disease ya. Nah, pada orang dengan hipertiroid ini, karena tadi kata si Suroto, bukan, kata si apa tadi? Kata si Suroto, itu fungsinya untuk metabolisme, maka kalau hipertiroid, metabolisme terus dia. Jadi badannya itu berlebih-lebihan. Makanya orang tiroid itu lama-lama dia mengalami gagal jantung. Karena kecapean, kan metabolisme terus-terusan. Makanya orang tiroid itu salah satu gejalanya apa itu, Haikal? Ini kita ngomong ini aja langsung fisiologi. Saya malas ngomong-ngomong runut-runut gini. Fisiologinya itu kita tahu tadi kata si Alia, bahwa tiroid itu metabolisme. Tadi udah kita lihat, bisa TSH-nya yang rendah, FT4-nya tinggi, atau TSH-nya rendah, FT4-nya normal, atau TSH-nya tinggi, FT4-nya tinggi. Sehingga terjadi hipertiroid. Ya. Pada orang hipertiroid itu terjadi hipermetabolisme. Sehingga orang hipertiroid itu biasanya apa gejalanya itu, Haikal? Kalau orang hipermetabolisme, metabolisme melulu, apa yang terjadi? Jantungnya kerja melulu. Berkeringat, Dok. Jangan keringat dulu, jantungnya kerja melulu. Nanti dulu keringatnya. Orang tiroid datang dengan apa? Jantungnya kerja melulu. Mudah lelah, Dok. Itu mah kan belakangan. Jantungnya kerja melulu. Capek deh gue. Apa, Dek? Palpitasi. Apa kata dia ke kamu? Deg-degan saya, berdebar saya, gitu kan? Kenapa? Karena jantungnya kerja melulu, ya nggak berhenti-berhenti, duk, 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 duk. Baru belakangan, karena metabolisme melulu, menjadi berkeringat yang berlebihan, ya, oversweating. Terus tadi apalagi akhirnya mudah lelah karena metabolisme terus. Apalagi selain mudah lelah? Mudah lelah tadi kata si Haikal, mudah lelah, berkeringat, ya. Terus tadi kata siapa lagi tadi itu palpitasi, ya. Terus apa lagi? Dasarnya hipermetabolisme nih. Ayo dong, biar kita nggak ngantuk. Apalagi keluhannya? Kayak orang diabetes juga, apa dia? Lapar melulu, ya, banyak makan dia. Kenapa? Karena kan metabolisme, banyak makan. Tapi badannya apa kalau orang hipertiroid? Makannya banyak tapi badannya apa tuh Idelia? Dok, kurus, Dok. Kurus ya, badannya kurus, BMI-nya kurang. Dalam 6 bulan terakhir badannya turun lebih dari 10 kg. Tapi makannya banyak betul, dia bingung ya. Apalagi keluhan lainnya kalau dia hipermetabolisme, Feliani? Malam-malam. Apa keluhannya? Poliuria, Dok. Enggak. Malam. Insomnia, Dok. Insomnia, pinter. Nggak bisa tidur dia. Karena badannya beraktivitas terus ya. Aktivitas terus. Akhirnya orang hipertiroid itu dia capek, susah tidur ya, insomnia tadi, terus dia deg-degan, mudah capek, badannya makin kurus, apa yang terjadi akhirnya? Kecemasan. Orang tiroid datang ke Anda dengan cemas ya, gangguan cemas. Dia bukan gila ya. Bukan karena dia ada masalah psikologis, karena dia ada masalah fisik ya. Karena ada masalah fisik. Nah, ini ada nih etiologi-etiologinya. Ini waktunya sangat terbatas. Nanti ini kamu baca-baca ya. Saya jelaskan secara ini aja. Ini udah kita sampaikan tadi ya, udah ya. Ada hypermobility dari GI tract-nya, ada kecemasan, gampang marah, tremor, takikardi, palpasi, ya. Terus biasanya matanya itu ya melotot, bener ya? Matanya melotot ya, proptosis namanya. Kemudian berkeringat tadi, kemudian nggak tahan sama panas ya. Orang hipertiroid itu maunya dingin-dingin aja. Kemudian tadi berat badan turun tapi makannya banyak ya, itulah yang terjadi ya. Kalau kita lihat nih gejalanya kena semua ya, berat badan turun, terganggu,
pada orang perempuan siklus mensnya terjadi osteoporosis karena metabolisme yang cepat sekali, miopati, badannya pegel-pegel ya. Bedanya orang diabetes kalau gitu apa? Karena orang diabetes gini juga, gejalanya. Bedanya apa sama diabetes? Nanti Gabriela Hafida Kormuna. Gimana cara bedainnya sama diabetes? Kan mirip nih. Orang diabetes biasanya apa? Tidak berkeringat ya. Keringatnya itu menjadi salah satu pembeda antara diabetes dengan hipertiroid. Kemudian kalau pada hipertiroid, dia kan hipermetabolisme dan hipermetabolisme itu hiper gitu loh, hiper sehingga memang dia terlihat seperti orang yang sangat cemas ya. Sangat cemas. Nah, kalau kita lihat nih di sini ada namanya thyroid storm ya. Terjadi hipertiroidisme yang sangat berat ya. Biasanya begini nih pasien ke rumah sakit ya. Kita terima dalam kondisi hipertiroid yang sangat berat ya. Atau mungkin ada grave disease ya. Nah, ini dipresipitasi juga oleh stres. Sudah pasti dia stres ya. Karena badannya itu aktif sekali. Dia nggak bisa tidur ya. Akhirnya terjadi aritmia di mana kalau aritmia itu artinya tidak teratur nadinya, tapi berapa minimal ini nadinya per menit kita sebut sebagai aritmia di atas 140 ya. Di atas 140 dia nggak teratur, jadi dia fibrilasi aja, goyang-goyang aja nih jantungnya. Ya meninggal lah akhirnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menegakkan diagnosis hipertiroid ini tentu dari keluhan klinis yang banyak tadi, berkeringat, tremor, susah tidur dan seterusnya. Lantas biasanya kita melakukan pemeriksaan yang ini aja ya Dek ya, TSH dan free FT4. Kenapa yang lain nggak diperiksa? Mahal. Kalau ada duitnya dibayar, kalau nggak ada ya nggak usah ya. Kalau menterinya si Arief kan banyak omong doang, tapi nggak ada dananya. Jadi periksa cukup TSH dan free FT4 ya. Kemudian biasanya kita melakukan screening radioaktif ya dengan menggunakan iodin ya untuk melihat seluruh tubuhnya. Apakah ada tadi adenoma di pituitary gland, itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan MRI ya. TSA-nya biasanya turun ya, kemudian FT4-nya bisa naik, bisa normal ya. Nah, yang paling banyak etiologi dan patogenesisnya dia primary ya, idiopathic. Nggak diketahuin kenapa kok begini, tahu-tahu datang aja begini ya. Bisa terjadi ablasi dari tiroid atau tiroiditis Hashimoto. Ini gara-gara masalah autoimun. Biasanya pada orang dengan SLE ya paling sering mengalami seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia ada SLE, hati-hati, bisa jadi nanti menjadi sindroma hipertiroid ya. Kalau pada orang anak kecil dia menjadi kreatin ya, badannya menjadi kecil. Kenapa? Ya dia banyak makan tapi dipakai semua makanannya ya. Kalau pada orang dewasa itu ada mixed edema ya. Biasanya tadi yang disebut apati ya. Ini disebut Ari tadi orangnya udah capek ya, lemes ya, apati, generalized, listless, mental sluggishness. Jadi memang sangat bermasalah dengan mental ya. Kemudian ada gangguan terhadap suhu ya, nggak tahan sama panas, nggak tahan sama dingin ya. Kemudian biasanya dia mengalami kegendutan atau obes ya. Dan terus motilitas ototnya khususnya menurun. Diagnosanya pakai apa? T4 atau T3 dan TSH ya. Biasanya TSH-nya naik, T4 atau T3-nya turun. Biasanya kita periksa TSH dan T3. T4 nggak kita periksa ya. Nah, ini kita lihat gejala-gejalanya ya. Tiroid ini karena dia fungsinya adalah sebagai hormon atau enzim dalam metabolisme dan dia berfungsi secara sistemik, maka gangguan pada dia akan menimbulkan gangguan secara sistemik juga ya. Nah, ini bagian dari hipertiroid, ini nggak usah kita bicarakan, kita lewat, kamu baca saja. Kita lihat yang periodik paralisis hipoklamia aja ya. Mana nih?
Nah, ini ya, periodik paralisis ya. Jadi orangnya itu lumpuh tiba-tiba, nggak tahu kenapa-kenapa. Ini berulang-ulang biasanya ya. Kalau kita lihat di sini dia lebih banyak pada kita orang-orang Asia. Nggak tahu kalau orang bule, saya belum pernah dapat pasien bule dengan PPH, tapi di kita banyak, biasanya pada laki-laki ya. Laki-laki paling sering antara dekade kedua dan keempat lah ya, umur 20 sampai 40 tahun ya. Biasanya didahului dengan kelemahan bagian atas ya, bukan bedanya dengan Guillain-Barré syndrome. Jadi kalau ada orang datang dengan kelumpuhan keempat kaki, Anda tanya, ini mulainya di bawah atau mulai di atas? Di jari tangannya dulu atau di bahunya dulu. Kalau dia bilang di bahunya dulu, itu adalah satu PPH. Tapi kalau dia bilang di jarinya dulu, itu kemungkinan satu GBS. Gitu cara nanyanya. Ya. Nah, ini biasa kita bisa lihat pemeriksaan nervus cranialis, ya, pemeriksaan mental, kemudian pemeriksaan sensasi, ya. Kemudian kita cari tanda-tanda hipertiroid yang lain. Biasanya yang sering kita tanya, banyak makan nggak? Kalau makan suka banyak, nambah lagi. Biasanya gitu ya, kalau dari anamnesis ya. Kemudian ada hipokalemi tentunya. Terus hipoposfat, tapi fosfat tuh nggak diperiksa, nggak di ACC oleh JKN ya. Biasanya kita periksa hanya kalium, natrium, dan klorid ya. Kemudian ada nih, ada riwayat makan banyak, lihat nih. Riwayat makannya banyak ya. Ini ininya faktor pencetus. Jadi makan nasi 2 piring, 3 piring, ada orang begitu ya. Biasanya dia karena ada gejala baru dia kaget, loh kok saya mengalami kelumpuhan gitu ya. Nah, ini ada secara epidemiologi ya, ada orang yang mengalami periodik paralisis ya, dari 24 kali, jadi berulang-ulang ya. Kemudian didokumentasi baik secara klinis maupun gambaran metaboliknya ya. Hipokaleminya 100%, kemudian hipofosfateminya 80% ya. Nah, jadi biasanya ada pengulangan. Sudah sekali datang dengan TPP, nanti dari 100 orang yang kamu obati 50 balik lagi, begitu lagi. Ya, dan itu jaraknya bisa dekat-dekat ya. 6 bulan atau bahkan 3 bulan udah datang lagi ya. Makanya pada orang dengan PPH ini kita harus menelaah fungsi ginjal, kemudian nanti kita koordinasi dengan cara makan ya. Cara makan penting sekali ya. Nah, ini penting yang kita catat nih, kenapa nomor 4 semua coba. Ini kalimat recovery time itu tidak berkorelasi dengan pemberian kalium ya. Jadi memang betul ini harus diberikan tanda ya. Recovery time ini nggak berkorelasi nih dengan pemberian kalium. Ada orang ya, pengalaman saya nih dapat pasien gini tiap bulan ada ya, pasien begini nih banyak ya. Jadi kita kasih misalnya kalium dia berapa? 1,7 ya. Kita berikan kan nggak boleh lebih dari 50 mg per 24 jam. Nggak boleh cepat-cepat ngasih kalium karena bisa membakar pembuluh darahnya. Setelah 24 jam kita berikan, kita cek 6 jam kemudian naik jadi 2,8. Ada yang begitu ya, dari 1,7. Tapi ada juga orang kaliumnya 2,3. Kita berikan 50 mg, besoknya kita ulang 2,35. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan pemberian kalium. Ada faktor-faktor lain di badannya yang berkaitan sehingga pemberian kalium itu hanya salah satu dari penanganan PPH itu sendiri, ya. Jadi hati-hati katanya, pemberian kalium itu hati-hati. Jangan lebih dari 90 mg per 24 jam. Kalau saya nggak mau, lebih dari 50 ya. Nggak berani saya ngasih lebih dari 50 dalam 24 jam karena sangat berbahaya ya. Marginnya sangat rendah ya. Ini banyak kasusnya nih Dek. Nanti kamu di puskesmas banyak kamu ketemu ini ya. Harus bisa kamu tangani sendiri, nggak usah dirujuk-rujuk ya. Nggak ada susahnya kok menanganinya ya. Kalau ini kan laporannya si ini nih, laporannya si Manukian ini katanya tidak ada episode berulang pada perempuan tadi yang 24 orang. Tapi kalau di saya
laporan Robiah Karaina Sibuan banyak juga berulang pada perempuan, ya. Nah, ini dia bilang kalau di dia grave disease, di kita enggak ada. Paling banyak di kita ini adenoma aja. Itu pun enggak banyak. Dari 100 pasien yang ada adenomanya paling 2 atau 3 orang. Jadi sekitar 3%. Sisanya nggak tahu kenapa, ya primary aja, idiopatik, ya idiopatik PPH, ya biasanya tadi terkait dengan makan yang banyak. Di mereka ceritanya lebih banyak orang Asia daripada orang Hispanik, ya kita nggak ada orang Hispanik, orang Asia semua adanya, ya. Nah ini dia diagnosanya, ini dia mau cerita di dalam ini. Jadi ada diagnosa keliru, ya diagnosa keliru. Orang PPH didiagnosis sebagai sindroma Guillain-Barré, ya. Itu pengobatannya sangat berbeda, Dek, ya. Makanya tadi pertanyaannya sederhana aja. Nggak usah bertanya macam-macam. Kamu tinggal nanya, kamu lumpuhnya mulai dari kaki apa dari tangan? Kalau dia nggak bisa ngasih tahu, dia bilang nggak tahu yang mana, udah itu PPH selesai. Tapi kalau dia GBS, kalau dia Guillain-Barré syndrome, dengan jelas dia akan bilang kaki saya dulu yang lemah. Baru tangan saya belakangan katanya. Nah itu betul ya. Itu adalah suatu GBS. Jadi cuma bertanya itu. Anda bertanya mana dulu kakinya apa tangannya. Oh ternyata kakinya. Berarti Guillain-Barré. Mana duluan kakinya apa tangannya. Nggak tahu. Berarti PPH. Terapi sebagai PPH. Gitu loh. Ya. Nah kemudian ada lagi dianggap hanya kelemahan otot. Ada lagi neuropati polimotor. Ada lagi alkoholisme. Lihat ya. Dari 19 pasien. Yang salah diagnosis itu 9. Banyak yang salah daripada yang benar. Ngerti nggak? Ya, jangan sampai salah. Ini harusnya dikasih juga ini sama si Ariel ke menterinya. Orang bule pun salah dia, lihat nih. Salah dia. Orang PPH dibilangnya GBS. Jadi bukan dokter Indonesia aja yang keliru. Dokter asing pun banyak keliru. Si Budi Gunadi nggak pernah baca ini. Nggak tahu dia. Dia dengar laporan dari staf-stafnya yang nggak pernah kerja juga. Staf-stafnya itu kan nggak pernah mengatasi GBS, nggak pernah mengatasi PPH, nggak tahu dia, ya. Nah, kita lihat ya, pengobatannya apa? Biasanya sih kita berikan propanolol, ya. Propanolol biasanya diberikan seumur hidupnya. Nanti kita ngelihat klinisnya aja, ya. Klinisnya ini perbaikannya seperti apa. Ya kalau dengan dosis 2 kali sudah cukup, ya sudah cukup. Kalau ternyata harus 3 kali, kadang-kadang 4 kali. Kalau memang ternyata ditemukan peningkatan TSH atau peningkatan FT4, biasanya kita berikan PTU ya, atau profil tiourasil 100 mg ya. Itu biasanya kita pakai di Indonesia PTU ini 100 mg 1 kali sehari ya. Seterusnya sambil mengecek klinis ya. Kalau propanolol 3 sampai 4 kali 30 mg ya. Nah, biasanya juga kalau untuk kasus yang toksik ya, itu bisa diberikan agen-agen iodium atau yang paling sering adalah lithium karbonat ya. Di kita juga ada ini ya, kalau dia memang mengalami hipertiroid yang sangat toksik ya. Nah, pertimbangan kortikosteroid. Saya rasa sih nggak perlu. Saya paling takut ngasih steroid pada orang dengan hipertiroid ya. Karena ini hormon juga, hati-hati ya. Seberapa perlu kita memberikan kortikosteroid ya, pertimbanganlah. Tapi kalau saya termasuk yang menganut tidak memberikan ya. Nah, kapan kita dirawat ya kalau dia mengalami periodik paralisis, kemudian kita belum mendapatkan data-datanya ya. Biasanya di perawatan itu kita mencari sampai nemu. Ini masalahnya apa? TSH-nya yang tinggi, apanya yang tinggi, apakah ada adenoma, apakah ada hal-hal lain di ginjal, gangguan ginjal paling sering ya. Nah, itu kita treat ya. Kemudian baru kita pulangkan kalau kita sudah menemukan semua persoalan, baru kita pulangkan. Biasanya kalau di kita ini kita menganut, kita memeriksa urin 24 jam. Berapa kadar kalium dalam urin ya. Kalau kadar kalium dalam urin memang meningkat, berarti pasti ada masalah di ginjal. Kita cek apa base masalah ginjalnya. Apakah murni karena gangguan tiroid saja atau ada hal-hal lain. Bisa nggak hipertiroid merusak ginjal?
Nisrina Amanda. Gangguan tiroid bisa nggak merusak ginjal? Udah aku buka lagi ininya. Recording Logikanya in gimana, Nak? progress. Caranya dia membuat terjadinya kerusakan ginjal bagaimana? Tadi kata kuncinya hipermetabolisme. Ayo coba buka cepat-cepat bagaimana patofisiologi dari gangguan ginjal pada orang dengan hipertiroid, ya. Orang hipertiroid itu akhir-akhir hidupnya akan mengalami gangguan ginjal, ya. Gangguan jantung. Kenapa ada hipermetabolisme? Kan semua produk-produk metabolisme itu akan difiltrasi oleh glomerulus, ya. Kalau itu hiper banyak lama-lama glomerulusnya itu over, ya. Over sehingga terjadi kerusakan, terjadilah kebocoran, ya. Yang tadinya sama dia kalium dikembalikan ke darah, akhirnya dia keluarkan ke urin dalam jumlah yang banyak sehingga terjadilah hipokalemia, ya. Jadi kalau pada orang PPH, orang yang mengalami periodik paralesis hipokalemia, Anda melakukan pemeriksaan urin tampung 24 jam dan Anda menemukan di situ banyak kalium, hati-hati, ini orang mungkin ginjalnya sudah mengalami kerusakan sehingga Anda harus melakukan pemeriksaan lanjutan fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu bukan sesuatu yang secara rutin diperiksa pada orang dengan PPH karena hipertiroid, enggak. Tapi kalau kita temukan di urinnya itu kadar kaliumnya melebihi normal, maka kita harus mencurigai adanya kemampuan menurun dari filtrasi oleh glomerulus, ya. Nah, kalau working diagnosisnya ini dibaca aja ya, ada peningkatan heart rate, palpitasi, ada quadriplegia, ada insufisiensi adrenal, anemia ya, peningkatan dari LFT ya, gangguan traktus urinarius ya, ini banyak ya. Kelemahan yang progresif. Ini dibaca aja, dibaca. Yang penting Anda, udah habis nih waktunya. Yang penting Anda mengerti bahwa PPH itu merupakan satu sinyal dari hipertiroid, ya. Hipertiroid, kemudian Anda mengerti bahwa dasar dari hipertiroid adalah hipermetabolisme. Sama tadi sebetulnya pembukaannya dengan hiperglikemia. Jadi hipertiroid dan hiperglikemia adalah dua kondisi yang sama-sama akan mengganggu hemodinamik tubuh secara sistemik sehingga mengganggu seluruh organ dengan manifestasi klinis yang berbeda ya. Kalau tadi neuropati diabetik, manifestasi klinisnya adalah numbness atau pain di daerah tungkai kaki maupun tungkai atas ya. Kalau kalau hipertiroid gejalanya adalah kelumpuhan di kaki dan tangan, kurang lebih sama ya. Jadi sama-sama gangguannya di tangan dan kaki, yang satu tidak berasa, yang satu lumpuh, yang satu dasarnya adalah hiperglikemia, yang satu dasarnya adalah hipertiroid. Kondisinya agak mirip-mirip, tetapi kalau pada hipertiroid dia lebih akut ya, lebih akut dibanding diabetes yang sifatnya kronis ya. Dasar diabetes itu tadi adalah iskemia jaringan ya, karena ada hiperglikemia lama mengakibatkan jaringan yang iskemik. Kalau ini dasarnya adalah hipermetabolisme ya. Jadi lebih akut daripada diabetes mellitus atau neuropati diabetikum. Nah, pemeriksaan yang penting tentu terkait dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh hipertiroid tadi ya. Itu pemeriksaannya apa? Misalnya jantung. Jantungnya harus diperiksa.
Kalau nggak ada ronsen, EKG saja. Apakah ada gambaran gelombang jantung yang berubah, atau gambaran heart rate yang berubah, atau gambaran besarnya ventrikel yang berubah, itu bisa terlihat pada rekam jantung ya. Kemudian pemeriksaan tadi sudah kaki, tangan, tentu pemeriksaan hormon diwakili oleh TSH dan FT4. Pengobatannya tadi jelas ada propanolol, hanya itu obatnya, ada PTU ya. Kalau ini tidak teratasi, bisa dilakukan pengangkatan hormon tiroid, kelenjar tiroid. Dan kalau ada adenoma, tentu diatasi dengan mengangkat adenomanya atau melakukan operasi. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Udah kebanyakan, waktunya juga udah kebanyakan karena ini bahannya banyak, waktunya cuma 2 kali 50. Kalau Anda mau nanya, boleh deh. 5 menit, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ada mau konsultasi pribadi, biasanya ada keluarganya yang kena sakit begini. Ada yang mau nanya nggak? Baca ini nanti ya, saya kasih sama si Lia ya. Ini Lia apa Iin sih penguasanya? Penguasanya Iin apa Lia nih? Nanti saya kasih sama Lia bahannya. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita tutup saja ya pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti bahannya dibaca saja. Kalau Anda merasa kurang, Anda baca lagi di bab diabetes mellitus dan tiroid ya. Itu kurang lebih, ini kan kita hanya mengambil sedikit saja dari tiroid, yaitu PPH, dari diabetes yaitu neuropati diabetikum ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya kira kita akan segera tutup. Sebelum kita tutup, mari sama-sama berdoa. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini ada manfaatnya ya, menjadi amalan yang diijabah oleh Allah SWT. Semoga ilmu kita bertambah, bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Silakan dibuka mikrofonnya. Ya, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.